Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Ramdhani dengan NIM 23305111004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang aplikasi celengan dengan framework React Native. Nah, yang pertama di sini saya melakukan penginstalan di command port, yang dimana hasilnya akan menambahkan React navigasi natif untuk navigasi, lalu ada navigasi stack untuk pemindahan halaman dari home, detail, dan login, lalu menambahkan navigasi bottom bar untuk memenuhi navigasi di bawah. Pertama-tama saya akan menjelaskan kode di index.tsx. Yang pertama ada import icon from expo vector icon. Ini untuk mengambil library icon. Lalu yang kedua ada import create bottom tab navigation. Ini untuk mengambil fungsi membuat navigasi menu di bawah atau bottom bar. Lalu ada navigasi container React Native ini untuk wadah utama untuk membungkus semua sistem navigasi di aplikasi. Lalu ada register room component from expo ini untuk mengambil fungsi membuat navigasi tumpukan. Lalu di bawahnya ini untuk memanggil halaman-halaman yang sudah kita buat agar didaftarkan ke navigasi. Selanjutnya ada constack dan constep ini berguna untuk membuat objek navigasi berpindah halaman di bottom bar di bawah. Selanjutnya ada function navigasi bawah, const tema is gelap sama dengan react use context dalam kurung konteks aplikasi. Ini untuk mengambil data tema gelap ataupun terang. Selanjutnya ada return tab navigation. Ini adalah pengaturan header atas yang dimana untuk menampilkan judul pada layar atas. Lalu ada style ini untuk mempercantik halamannya. Lalu ada tab bar icon. Ini untuk pengaturan icon dan logikanya di sini ada let if else. Ini berguna jika halaman celengan dipakai dengan icon dompet atau wallet dan profil untuk icon person. Selanjutnya ini ada return icon name untuk merender iconnya. Lalu ada tab screen, ada celengan dan profil. Ini untuk mendaftarkan halaman ke menu bawah. Selanjutnya ada navigasi utama dengan sintak function navigasi utama. Ini berguna untuk membungkus seluruh aplikasi dengan database global agar dapat bisa mengalir ke menu utama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada halaman login.js yang berada di dalam folder layar, di dalam folder src atau search. Yang pertama ada import icon from expo vector icon. Ini sama seperti yang tadi untuk mengambil koleksi icon atau gambar yang diperlukan dalam proyek kami. Yang kedua ada import React use context, use state from React. Ini berguna untuk membuat komponen, untuk mengambil data, dan untuk menyimpan data sementara. Lalu ada export default function login navigation const set pengguna, tema use context, konteks aplikasi. Ini berguna untuk mengambil wadah data global yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya ada const username, password, dan show pass. Ini berguna untuk menyimpan variabel penampung atau state. Yang pertama, username ini menyimpan apa yang diketik di kolom username, lalu ya password untuk yang diketik di dalam password, lalu set show password, status passwordnya terlihat atau titik-titik. Selanjutnya ada const handle login sama dengan
sama dengan if, username, password, return alone, dan alone dalam kurung gagal, username dan password wajib diisi. Ini adalah validasi untuk mencek kolom apakah diisi atau belum. Jika belum, akan memunculkan teks gagal, username dan password wajib diisi. Selanjutnya, ada set pengguna username dan navigation.replace dalam kurung halaman utama. Ini jika sukses atau mengisi penginputan username dan password. Selanjutnya ada return keyboard avoiding view behavior platform.os dan selanjutnya ini berguna untuk membungkus semua agar from naik ke atas saat keyboard diketik. Selanjutnya ada kontak input username, lalu ada penginputan untuk password, dan juga yang terakhir ini ada tombol icon mata untuk hide password dan menampilkan password. Selanjutnya ada tombol login di sini ya, dan ini yang terakhir ada style untuk halaman login. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tridaimas Prayoga dengan NIM 23305 Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur dashboard celengan beserta tab bar dan navigasinya. Langsung saja ke codingannya. Untuk yang pertama ada cons daftar celengan tema, use konteks, konteks aplikasi, fungsinya untuk mengambil data global. Kita butuh daftar celengan, database array, dan tema warna. Yang kedua ada cons tab aktif. Di sini fungsinya untuk menyimpan status tab mana yang sedang dibuka, berjalan, atau tercapai. Yang ketiga ada cons data tampil. Di sini fungsinya untuk menampilkan data yang statusnya sama dengan tab yang aktif. Yang keempat di sini ada cons hitung estimasi. Di sini fungsinya untuk menghitung berapa minggu lagi target tercapai. Rumusnya adalah target sampai terkumpul atau rencana nabung. Selanjutnya di sini ada cons minggu. Cons minggu fungsinya untuk membulatkan angka ke atas, misal 4 kali 2 jadi 5 minggu. Lanjut. Di sini ada cons render item. Di sini fungsinya untuk menampilkan kartu per satu celengan. Yang kedua ada cons persen. Di sini fungsinya untuk menghitung persentase maksimal sampai 100%. Nah, di sini ada logika gambar. Di sini ada logika gambar. Jika ada link gambar item image, tampilan image. Jika tidak, tampilkan kotak abu-abu placeholder item image. Selanjutnya ada image shot. Your item style gambar asli, resize mode cover. Selanjutnya di sini ada view style. Di sini untuk bagian bawah kartu nanti statistik. Selanjutnya di sini di sini ada codingan flash list. Ini digunakan untuk menampilkan list data yang banyak agar performa tetap ringan. Selanjutnya ada key extractor. Di sini fungsinya untuk kunci unik setiap item. Render item fungsinya untuk render kartu di atas. Contains container padding jarak agar tampilannya jika data kosong. Selanjutnya di sini ada codingan touch lab style. Ini fungsinya untuk clothing action button atau tombol tambah. Di sini hanya muncul jika sedang di tab berjalan atau tab aktif berjalan. Selanjutnya ada codingan cons stylus. Di sini fungsinya untuk style agar tombol melayang di pojok kanan bawah. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan dengan codingan ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang paham dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tambah JS untuk fungsi-fungsinya. Yang pertama ada tentang importnya, semua import. Yang pertama itu ada import ion icons. Ini untuk mengambil icon kamera dari pustaka Expo. Lalu ada React, use contact, use state. Ini adalah watak dari React use state untuk penyimpanan apa yang diketik user melalui user context untuk menyambungkan ke database global. Selanjutnya di sini ada ini import UI komponen untuk membangun tampilan antar muka. Lalu import save area view. Ini penting agar tampilan tidak tertutup poni atau notes atau status bar pada HP. Lalu ada import konteks aplikasi. Ini jembatan untuk mengirim data simpanan ke file data aplikasi JS. Lanjut, ada export default function. Di sini ada use context. Kita bisa meminjam fungsi tambah celengan untuk simpan data dan tema untuk warna dari pusat. Lalu untuk fungsi useState, ini adalah variabel sementara saat pengguna mengetik nama atau target, huruf atau angkanya disimpan di sini dulu sebelum tombol ditekan. Lalu ini ada catatan. Untuk target dan rencana disimpan sebagai string atau teks dulu, bukan angka supaya kita bisa memanipulasi tampilannya, seperti menambah titik. Lanjut di sini ada logika format rupiah ya, memakai kecerdasan buatan sederhana. Bagian ini membuat angka misalnya 1 juta tanpa titik 1,00000 menjadi 1,000,000. Ini cons format rupiah. Bawahnya let number string sama dengan angka replace bla bla bla, ini untuk hapus semua karakter selain angka biar gak ada huruf yang masuk. Lanjut di let split. Di let split ini untuk memisahkan ribuan. Ini logika matematika sisa bagi. Lanjut di sini ada code if ribuan. Ini ini untuk gabung siapkan titik jika angka sudah ribuan. Ini ada handler. Untuk setiap kali user mengetik fungsi ini akan dipanggil. Kita lanjut. Ada konsimpan di sini. Konsimpan bawahnya if nama target rencana. Ini untuk validasi cek apakah form penting sudah diisi semua atau belum. Lalu untuk cons clean target. Ini untuk pembersihan data penting. Di sini kita harus menghapus titik sebelum disimpan ke database. Misalnya 10.000 10.000 teks ke 10.000 angka murni. Lalu ini ada fungsi untuk kirim ke database global. Ditambah celengan di sini. Oh ya, ini terus untuk navigation go back, ini untuk kembali. Fungsi untuk tombol kembali. Lanjut pada bagian sini ada keyboard avoiding view. Yang bawahnya itu ada scroll view, style flag 1, container style padding, bla bla bla. Di sini scroll view berfungsi agar halaman bisa digulir ke bawah. Ini penting untuk HP layar kecil. Lanjut ada view style. Ini kotak gambar atau placeholder. Kalau ada view style lagi di bawahnya yang gap 20 ini sampai sini untuk ini form input.
Bawahnya ada file style target dana. Ini input target pakai keyboard dan angka untuk format rupiah untuk menyimpan. Lalu untuk yang nama tabungan, ini untuk input nama detail detail tabungannya di sini dimasukkan semua. Ini view ini untuk rencana nabung. Itu bisa dilihat di aplikasinya di screenshotan. Ini untuk form untuk opsional untuk menambahkan deskripsi bila mau. Terus lanjut ada fungsi touchable opacity. Di sini buton untuk simpan target pada nanti pada form tambah. Lanjut ke yang paling bawah ini style sheet yang ini untuk CSS-nya untuk mengedit tampilannya. Pada style di image area yang bawah ini baris pertama dari height border radius sampai margin bottom 30. Ini merupakan kotak abu-abu tempat foto. Nanti bisa dilihat di screenshotannya pas input. Lalu untuk label, gaya penulisan. Ini untuk gaya penulisan, font weight, bold, margin bottom 8, font size. Ini gaya penulisan untuk judul input, pas imang input. Lalu untuk bawahnya ada input height 55, border width 1, border radius 10, padding horizontal 15, font size 16. Ini untuk gaya kotak input pada garis pinggir dan lengkungan sudutnya agar rapi. Lalu yang terakhir di bawah ada button simpan. Ini style untuk gaya tombol simpan. Nanti pada tampilannya akan berwarna biru besar dan ada bayangannya dikit. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk sintaks dan fungsi codingan di file tambah.js. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya tanpa salam, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Monardiansah dengan NIM 233051138. Di sini saya akan menjelaskan terkait file profil.js yang dimana di sini langsung saja ke sintaknya ya. Di sini ada imporek, buka buka kurung kurawal use context from break. Di sini ada import buka dalam kurung kurawal view text switch style sheet terus from React Native. Nah, di baris ketiga di sini ada import dan kurung kurawal ada konteks aplikasi from eh, konteks slash data aplikasi. Nah, di baris keempat ada import dalam kurawal dalam buah kurung kurawal ion icon from at expo slash vector icon. Nah, di sini ada use context. Use context itu ya fungsinya itu alat ajaib untuk menyedot data dari data aplikasi dari file data aplikasi.js tanpa perlu operan data manual. Nah, di sini juga ada switch. Fungsi si switch ini komponen tombol geser atau saklar. Saklar on atau off. Yang dimana itu adalah ciri khas dari HP. Seperti contohnya seperti tombol menyalakan WiFi atau hotspot gitu ya. Nah, di sini juga ada konteks aplikasi. Nah, di sini ya di baris ketiga. Yang dimana si konteks aplikasi ini fungsinya itu untuk sumber data global kita. Dan buat yang terakhir di baris keempat itu ada ion icons atau jadi fungsinya itu si ion icons ini untuk mengambil icon orang atau mengambil lebih spesifiknya itu adalah avatar gitu. Langsung saja ke sintaks selanjutnya ya. Di sini ada export default function profile. Nah,
Terus di kode selanjutnya itu ada cons, buka kurang pengguna, yes gelap, set set yes gelap, terus tema tutup kurawal sampai dengan use konteks dalam kurung konteks aplikasi. Nah, di baris ini eh, fungsinya itu membuka berangkas data global menggunakan use context. Nah, jadi di baris ini tuh halaman profil meminta 4 hal nih dari data aplikasi, dari file data aplikasi.js ini. Yang pertama itu pengguna, yang dimana di dalam pengguna itu ada nama user yang tadi diketik di halaman login. Terus yang kedua itu ada eh, IS gelap, yang dimana fungsinya itu meminta status saat ini apakah sedang mode gelap. Kalau semisal mode gelap, eh, maka eh, bisa dibilang itu true atau false gitu. Nah, jadi buat terus yang ketiga itu ada set IS gelap, yang dimana si IS gelap ini fungsinya itu buat remote control untuk mengubah status IS gelap yang tadi saya sebutkan ya pada nomor 2. Nah, buat buat nomor 4. Nah, buat nomor 4 tuh itu tema. Maksudnya itu jadi daftar warna dari background terus teks background terus teksnya itu sesuai mode yang aktif, nah, yang nanti akan diaktifkan pada nomor 2 dan nomor 3 pada IS gelap dan set IS gelap. Mungkin lanjut, eh, ada return terus di bawahnya itu ada kode syntax view style, yang dimana buat si kode ini tuh itu wadah utama atau kita bisa merubah warnanya dari dinamis jadi sesuai dengan tema. Mungkin buat CPU ini tuh bisa merubah merubah tema, merubah warna tema gitu ya. Yang menjadi dinamis sesuai dengan apa yang kita inginkan, mungkin begitu. Nah, juga ada nih di bagian menu kartu di view textile. Nah, jadi sintaknya itu bagian dari menu kartu. Nah, ini nih view textile. Nah, jadi bisa nanti bisa diubah juga menu kartunya itu, bisa ya bisa diubah warnanya, terus ukurannya, teksnya. Nah, dan di sini juga ada cons cons style. Jadi buat si cons style itu yaitu buat gaya dari layoutnya mungkin gitu. Nah, jadi eh, intinya halaman ini sangat bergantung pada use context yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jika semisal saya mengganti switch menjadi on, si CTS gelap akan bekerja dan data aplikasi akan berubah sehingga semua halaman ini beranda. Maksudnya dalam halaman lain seperti beranda, tambah, detail akan otomatis berubah warna menjadi gelap seketika. Mungkin begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait data aplikasi. Nah, di sini ada kode sintaknya yaitu import rect buka kurawal create context use stats tutup kurawal from rect. Terus di baris kedua export konteks aplikasi sama dengan create konteks dalam kurung. Nah, maksudnya tuh
secret konteks ini eh bayangkan ini kita sedang membuat sebuah brankas besar atau gudang besar. Jadi secret konteks ini tuh perumpamaan yang tujuannya itu agar data yang ada di dalam file ini bisa diambil atau diimport oleh halaman manapun seperti login, home, detail, tanpa perlu kirim-kirim data secara manual lewat props yang rumit. Nah, si export ini tujuannya itu agar brankas ini bisa dibuka di file lain, mungkin begitu. Nah, di sini ada export cons. Export cons penyedia data sama dengan dalam kurung buka kurawal children tutup kurawal tutup kurung sama dengan. Nah, di sini ada use state. Use state jadi maksudnya itu kita tuh menyiapkan data awal atau state database. Nah, ini buat kodenya. Nah, di sini ada nama, semisal nama OTW Santiago Bernabeu. Nah, ini ID buat ID pertama buat di database awal. Ini buat ID pertama. Nah, di sini ada ID kedua, terus ada ID ketiga. Nah, di sini juga ada cons hitung langkah. Maksudnya itu di sini tuh kita tuh disuruh untuk hitung ulang saldo buat di kode sintak ini nih dari sini sampai ke sini. Nah, maksudnya tuh kode itu bertujuan untuk menghitung ulang saldo gitu. Nah, buat ini kode sintak pada baris 69 tujuannya itu ya di dalamnya itu CRUD. Jadi CRUD read. Jadi kode sintak ini tuh kode untuk menambah. Nah, pada ini eh sintak itu tujuannya itu buat CRUD update. Buat selanjutnya di sini ada CRUD maksud dari kode sintak ini tuh yaitu untuk CRUD edit transaksi. Dan di sini juga ada di CRUD maksud dari kode ini tuh nah ini buat hapus transaksi. Nah, ini buat di sini buat eh, kode ini dari kode sintak ini dari baris 152 sampai 154 maksud dan tujuannya itu buat delete celengan, CRUD delete celengan. Nah, buat baris 156 sampai 167 fungsinya itu eh, buat membuat tema sebuah aplikasi yang ingin saya yang ingin kelompok saya pakai gitu. Nah, dan yang terakhir itu ada return dalam kurung konteks aplikasi dot provider value sama dengan buka kurawal. Nah, maksud dari kode sintak ini itu tujuan dan maksudnya itu jadi sebagai bagian pemancar sinyal yang pertama. Terus yang kedua, apapun yang kami tulis atau apapun yang saya tulis di dalam value akan bisa diakses oleh login.js oleh file login.js maupun login.js atau celengan.js terus file detail.js tambah.js dan profil
dan file profile.js. Jadi menyesuaikan lagi. Dan yang ketiga, maksudnya dan tujuannya itu jika semisal saya lupa menulis edit transaksi di sini, maka halaman detail tidak akan bisa menggunakan fungsi edit atau akan terjadinya error atau is not a function. Jadi tidak berfungsi, akan terjadi error mungkin begitu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Farhan Padilla dengan NIM 23305110014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai detail JS untuk celengan. Baik, di sini kita langsung masuk ke import. Nah, import ini tuh untuk mengimport file-file yang ada di sebelah sini. Ini untuk mensinkronkan file yang sebelumnya dan untuk ke file detail ini. Nah, di sini untuk export default function detail ini root navigation untuk menangkap ID yang dilempar dari halaman home. Dan di sini ada cons ID celengan root params. Dan ini ada cons daftar celengan. Sini untuk mengambil alat dan data dari konteks atau pusat data. Dan untuk cons data ini atau celengan ini untuk mencari celengan spesifik berdasarkan ID tadi. Dan di sini ada if. If data ini untuk berfungsi sebagai safety check jika data tidak ditemukan atau error, stop render agar tidak crash. Dan di sini sisa ini untuk menghitung sisa kekurangan uang. Dan if data ini kode if data ini untuk mencegah aplikasi foreclose atau keluar sendiri jika tiba-tiba data celengan hilang saat sedang dibuka. Dan untuk sisa ini adalah variabel otomatis yang menghitung target dikurangi uang terkumpul. Nah, nanti angka ini dipakai untuk menghitung estimasi waktu selesai. Dan di sini ada simpan transaksi. Dan untuk if ini nominal input ini dan cons clean nominal sama dengan nominal input replace ini untuk menghapus titik dari format rupiah seperti misalkan 50.000 50.000. Jadi untuk diketiknya itu tidak ada titik, jadi langsung 00. Nah, di sini untuk if is edit mode berfungsi untuk percabangan apakah ini edit data lama atau tambah data baru. Nah, ini tuh untuk percabangan. Dan untuk set modal ini, set modal, set nominal, dan set get input berfungsi untuk reset from dan tutup modal. Dan untuk replace, replace ini tuh untuk pembersih data karena input user berupa format rupiah. Kita harus menghapus titiknya dulu, maka kita menggunakan kode replace.
Dan untuk edit mode ini, edit mode ini berfungsi untuk edit transaksi membagi data salah. Nah, ini untuk membagi data salah. Dan jika tidak dipanggil, di sini ada update saldo. Update saldo menambah tabungan baru. Nah, untuk set modal, visible, dan ini ada false, berfungsi untuk mengosongkan kotak input biar siap dipakai lagi. Nah, untuk tampilan di sini, kita di sini langsung masuk ke textile, di mana di sini ada color tema, text, font, weight, bold. Nah, untuk data target, data titik terkumpul, di sini selesai, ada match sale-nya, sisa rencana minggu lagi. Nah, di sini di baris ini tampilan ini melakukan logika yang sangat baik gitu, di mana untuk terkumpul di sini. Nah, saya lihat di terkumpul di sini, ini tuh untuk menanyakan apakah target sudah tercapai. Nah, nanti kita ada jawaban untuk ada tampilan teksnya yaitu selesai. Jika ya, maka bisa diselesaikan. Nah, jika belum, di sini menghitung lagi estimasi sisa uang dibagi rencana nabung per minggu. Seperti itu. Nah, baik. Di sini ada textile. Textile ini berfungsi untuk melihat masuknya nominal. Nah, ini ada map di sini. Perintah untuk jabarkan ada di dalam riwayat. Dan untuk warnanya di sini masuk menjadi warna positif. Dan untuk keluar menjadi ini negatif. Di sini ada mode visible sini berfungsi untuk, dan untuk ke bawahnya berfungsi untuk memunculkan jika variabel mode visible berubah menjadi true saat tombol tambah ditekan. Nah, ini memunculkan benar ketika saat tombol tambah ditekan. Itu, dan ini codingan yang lainnya. Ini untuk stylenya, style untuk membuatnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami buat, yaitu tentang tabungan atau STES. Pada halaman pertama, aplikasi akan menampilkan halaman login, yang dimana nantinya user atau pengguna harus memasukkan username dan password. Di sini saya akan memasukkan username asal saja, dimdim, dan passwordnya juga sama dimdim. Setelah login, nanti aplikasi akan otomatis menampilkan halaman utama, yaitu STES atau dashboard tentang tabungan target yang sedang dijalani. Lalu di sini ada bottom bar, STES dan profil, lalu ada juga mode gelap dan terang. Di mode STES ini kita bisa menambahkan target, lalu memasukkan
nama tabungan. Di sini saya akan memasukkan contoh beli harimau. Target dananya 50 juta. 50 juta. Rencana nabungnya harian saja, nominal per harinya 200.000. Catatannya Lalu di sini kita simpan targetnya dan sistem otomatis akan menyimpan data yang telah kita buat atau target celengan yang akan kita selesaikan. Di sini saya bisa menambahkan nominal 200.000 untuk hari ini tanggal 19 November. Nah, di sini bisa dilihat data sudah tersimpan dan menampilkan hasil terkumpul sebanyak Rp200.000 dan sisa atau kekurangannya 49.800. Untuk beli Lalu kita di sini juga bisa menghapus target ini dengan mengklik hapus target. Nah, targetnya otomatis terhapus oleh sistem dan kita juga bisa menyelesaikan celengan target ini. Sini saya akan memasukkan buat baru lagi saja 2.000 harian, nominal punya 2.000, tangannya 2.000, lalu kita akan tambahkan pemasukan 2.000. Nah, di sini sistem akan membaca target tersebut sebagai target yang sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari demonstrasi aplikasi yang telah kita kerjakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.